Manchester United untuk pertama kalinya semenjak musim 2015-2016 meraih double kemenangan atas rivalnya di Northwest Derby Liverpool, baik home dan away, nyusul kemenangan mereka 3-2 di hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 setelah sebelumnya mereka juga mengandaskan Liverpool ya di Anfield. Dan sebelum ke match itu kita mungkin lihat untuk match yang lain. Kita mulai dari Serie A. Inter Milan memastikan diri sebagai juara dari Serie A musim 2025-2026 menyusul ditahannya Napoli oleh Como, dan di saat yang bersamaan mereka menang ya atas Hellas Verona dengan skor 3-0. Lalu untuk rival kota mereka AC Milan juga dikalahkan oleh Sassuolo. Tapi yang sangat disayangkan, El Capitano, sang kapten timnas Indonesia JIZ, harus ditarik keluar karena cedera dan digantikan oleh Woyo Kamara. Dan semoga saja ditarik keluarnya JIZ, cedera yang dialami JIZ tidak terlalu mempengaruhi performanya nanti ya di timnas Indonesia. Dan kemudian kita beralih ke Liga Spanyol. Real Madrid itu memanjangkan nafas dengan kemenangan mereka menghadapi Espanyol 2-0, dan secara matematis masih mungkin ya jarak mereka dengan Barcelona 11 poin, walaupun agak sulit karena Liga hanya menyisakan sekitar 4 pertandingan lagi. Jadi kalau dihitung, kalau mereka berhasil menyapu bersih, hanya akan memperoleh 12 poin, dan Barcelona di 4 laga itu harus kalah semua, dan itu sepertinya agak sulit melihat performa Barcelona sekarang. Dan kita kemudian ke Liga Inggris. Tapi sebelum ke Liverpool lawan MU, kita lihat tuh untuk pertandingan lainnya. Di sini ada Arsenal yang menang dengan skor 3-0 atas Fulham, dan mereka berjarak ya dengan Manchester City, walaupun kita tahu Manchester City baru akan bermain di hari Selasa subuh, Senin malam waktu Inggris menghadapi Everton, dan dia masih ada laga tunda menghadapi Crystal Palace. Jadi Manchester City masih tertinggal 2 laga dengan Arsenal. Jadi secara matematis poin ini mungkin saja masih sama. Kemudian ada Tottenham yang akhirnya bisa keluar dari jurang degradasi ya, setelah mereka secara mengejutkan di kandang dari Villa mengandaskan perlawanan Villa dengan skor 1-2, dan di saat yang bersamaan West Ham harus takluk di kandang dari Brentford dengan skor 2-0. Dengan itu pasukan Roberto De Zerbi unggul ya dengan margin poin 1 poin atas West Ham, dan persaingan di zona degradasi ini pastinya tidak kalah seru. Sudah ada 2 tim yang dipastikan degradasi, yaitu Burnley dan juga Wolves. Tim-tim Premier League tentunya akan menghindari 1 tempat tersisa itu. Jadi ini persaingan di zona degradasi tidak kalah seru dengan persaingan di zona Liga Champions maupun persaingan di zona di meraih kita juara Premier League. Dan kemudian untuk
tim mainnya Chelsea masih akan bermain di hari Senin, dan ini jadwalnya sedikit aneh karena biasanya kalau dimainkan di hari Senin itu Senin malam waktu Inggris ya, atau Selasa subuh, tapi ini Senin sore. Gue gak tahu apa yang terjadi di Inggris, apakah ini kan harusnya weekday tapi mereka mainkan laganya di sore hari atau siang hari, gue gak tahu kenapa. Lalu kita ke menu utama kita, yaitu Manchester United yang berhasil mengalahkan Liverpool 3-2 di Old Trafford. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ya untuk pemain yang tersedia bagi kedua tim. Manchester United itu terancam kehilangan 3 pemain, yaitu Cunha, Grealish, dan Lisandro Martinez. Sementara Liverpool kalau kita lihat dia terancam kehilangan 1 Hugo Ekitike, 2 Isak, 3 Alisson, 4 Connor Bradley, 5 Mamadashvili, 6 Giovanni Leoni, 7 Kerkez, 8 Salah, 9 Stefan Bajcetic, dan Wataru Endo ya. Walaupun seperti yang kita tahu untuk Kerkez dari Liverpool dan juga Cunha untuk dari Manchester United itu bermain. Dan di sini perlu kita lihat juga Liverpool terancam kehilangan 2 kipernya ya, yaitu Alisson dan juga Mamadashvili. Jadi di sini Arneso terpaksa memainkan kiper ketiga mereka, yaitu Woodland. Lalu di sini juga mereka memainkan formasi 4-4-2 di mana Florian Wirtz dan juga Dominic Szoboszlai dijadikan false nine ya, atau penyerang palsu. Jadi di sini sepertinya Cody Gakpo akan bertukar posisi dengan Wirtz. Lalu kita menuju ke pertandingan. Di 13 menit awal sudah terjadi 2 gol ya oleh Cunha dan Šeško, dan Šeško itu sebelum mencetak gol dia menerima assist dari Bruno Fernandes yang membuat Bruno Fernandes menyamai rekor dari 20 assist dari Thierry Henry dan juga Kevin De Bruyne. Jadi secara teknis dia hanya butuh 1 assist tambahan di pertandingan selanjutnya menghadapi Sunderland, Nottingham Forest, dan juga Brighton ya. Tapi ini masih jadi tanda tanya karena di aplikasi LiveScore mereka tidak mencantumkan nama Bruno sebagai assist. Dan kalau kita lihat juga sebelum bola mantul ya dari tangan Frederick Woodman ke Šeško baru masuk. Jadi masih gak tahu kalau itu dihitung assist apa enggak. Kalau enggak berarti di laga-laga selanjutnya menghadapi Sunderland dan Nottingham dan juga Brighton tadi, Bruno Fernandes masih harus memberikan 2 assist untuk memecahkan rekor sebagai pemberi assist terbanyak dalam satu musim di Premier League. Kalau kita lihat Manchester United memiliki nilai expected goal sekitar 2,35 dan Liverpool memiliki nilai expected goal sekitar 0,88.
Dan kalau lu tanya berarti bagus dong dengan nilai expected goal 0,88 bisa mencetak 2 gol. Ya sebenarnya enggak ya, karena 2 gol Liverpool itu bisa dibilang giveaway semua. Pertama gol dari Szoboszlai itu berawal dari kesalahan umpan dari Amad Diallo yang mampu di dribble, tapi ini sebenarnya 50-50 gol yang bisa dibilang lucky goal, bisa dibilang enggak, karena soloan dari Dominik Szoboszlai melewati beberapa pemain dari United juga sangat mampu diapresiasi. Dan gol kedua dari Cody Gakpo berawal dari blunder Sandwamen ya, dan gue gak tahu sebagai fan MU, walaupun Lamen juga sering blunder, tapi gak tahu kenapa gue merasa lebih tenang aja kalau misalnya kipernya Lamen daripada Onana. Onana mending stay di Turki aja sama Trabzonspor. Dia juga mencatatkan 5 sempurna di Piala Turki kemarin, jadi ya mungkin emang levelnya di Turki kali. Dan juga Manchester United tentunya harus memberikan pesaing yang sesuai ya untuk Sandwamen ini, supaya dia tidak membuat kesalahan fatal di laga-laga berikutnya. Dan serangan dari Liverpool juga sedikit lebih berbahaya di babak kedua, tapi juga tidak terlalu membahayakan. Dan untungnya ada Kobbie Mainoo yang mampu mencetak the winning goal, dan dengan nilai expected goal 2,35 artinya hampir setara dengan gol yang tercipta. Juga kita perlu menyoroti finishing dan juga final touch dari pemain United yang masih belum sempurna, seperti tendangan Dalot yang selalu mengincar burung lah, atau body balance yang masih belum sesuai, masih sering kalah adu badan. Dan tapi dengan kemenangan ini berarti Manchester United sudah dipastikan untuk tampil di UEFA Champions League musim depan, karena menyusul kemenangan atas Brentford, United memerlukan 2 poin tambahan untuk lolos. Jadi secara matematis harusnya bila kita seri 2 dari 4 pertandingan sisa, masih bisa ya untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Dan juga dari 2 gol ini kita bisa melihat harusnya terjadi upgrade di pertahanan, karena sepertinya mereka tidak belajar dengan gol dari Igor Thiago ketika mereka juga kebobolan menghadapi Brentford. Tapi untungnya mereka menang menghadapi Brentford. Jadi untuk Manchester United ini mungkin ada kemenangan yang sangat layak atas Liverpool, tapi perlu ditingkatkan untuk ketenangan dan juga finishing dari pemain Manchester United. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.